Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan di hari ini kita bakal berangkat lagi ke kota Bern teman-teman. Ini sekarang aku lagi jalan menuju stasiun. Dan nanti kita bakal ketemu temanku ya di sana. Dan kita bakal berdua ke kota Bern, naik kereta teman-teman. Nah ini dia teman gue udah datang teman-teman. Sup? Ciao, apa kabar? Baik, apa kabar? Yuk, lanjut yuk. Lanjut, ayo. Oke guys, kita naik dulu. Ya teman-teman, sekarang kita udah mau jalan menuju Sungai Are. Dan sebelum kalian berenang di sana, pastiin banget badan kalian cukup tenaga. Makanya kita udah recharge ini pakai energy drink. Cheers, mate. Ya guys, sedikit panorama kota Bern kalau dari atas. Nanti kita turun di situ ya, turun ke sana sampai ke Marziliebad namanya. Dan Sungai Are. Dan cuacanya ini bagus banget. Lagi cerah banget, lagi emang pas lah buat kita mau cobain nyebur di Sungai Are. Ya, kita ini sekarang lagi ngecek air ya, maksudnya lagi ngecek gimana cocok nggak buat berenang di sini. Tapi seperti yang bisa kalian lihat, banyak banget orang berenang di sini. Jadi apa ya? Maksudnya udah dibuktiin sama orang banyak gitu kan. Ya oke lah buat berenang gitu. Dan kita belum tahu sih suhu airnya berapa. Suhu air, cek udara, terus kita cek suhu air, terus ganti baju persiapan dengan. Nah kalau banyak orang yang berenang kayak gini juga lebih enak gitu. Perasaan kita juga lebih nyaman buat berenang sebenarnya. Jadi ini sebenarnya indikatornya ya. Jadi kalau misalnya kalian ke Sungai Are terus kalian ngelihat oh nggak banyak yang berenang ya, berarti udah tandanya belum waktunya buat berenang gitu kan. Nah kalau udah rame kayak gini ya baru oke. Tuh di depan kita aja ada anak kecil memang pakai ban ya. Jadi pakai pelampung. Tapi ya teman-teman sorry ya mungkin bukan sorry juga sih. Jadi kalau musim panas di Eropa memang kayak gini, suasananya banyak yang bajunya minim. Jadi harap maklum. Makin seger kayaknya. Makin seger ya. Pokoknya kalau kalian jarang ada di lingkungan kayak gini ya jangan terlalu celingak-celingok ya. Boleh tapi pakai kacamata hitam kayak lu, Rif. Kalau pakai kacamata hitam kayak aku nggak apa-apa. Oke guys, ini locker kita nomor 580. Jadi bisa buat naruh-naruh barang-barang kita ya, barang-barang berharga. Oke teman-teman, aku tunjukin suhu udara sekarang 27 derajat. Jadi ini udah buat Bern ini udah lumayan panas ya. Ya guys, jadi aku udah buka websitenya. Ini website yang memang tempat kita sekarang ini namanya Marzili. Dan kalau kalian lihat ini ada suhu airnya ini 17,82 derajat dan ada tulisannya ini adalah kondisi yang bagus untuk berenang ya. Jadi memang kalau kalian pengen butuh informasi, sebenarnya informasinya juga online ada guys. Ya tadi kan juga udah dijelasin bahwa kita persiapannya biasanya kita kalau berenang di sungai itu kita bawa dry bag kayak gini guys. Dan hari ini kita bawa GoPro supaya kita bisa nge-record waktu kita berenang. Aku juga karena konten kreator jadi kita bawa HP juga. Sama nanti kamera ini juga kita bawa ya. Ya semoga nggak basah ya. Harusnya nggak basah sih ini. Cuman ini tahun kemarin terakhir aku pakai berenang dan belum dicek lagi apakah bolong atau enggak. Nah, Albert juga udah siap. Waduh, aku jadi insecure nih kalau lihat badanmu kayak gini nih, Ben. Nanti kita nge-gym bareng. Nanti nge-gym bareng ya. Aman. Nanti kalau lo nge-record gue, perut gue jangan setengah badan aja ya, sampai dada aja. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang
jalan 2 km seperti di videoku yang sebelumnya. Dan ini rame banget di pinggir are. Jadi banyak orang berjemur dan banyak juga orang yang berenang ya. Ya. Jadi sebenarnya tujuan video ini utamanya adalah kayak semacam tutorial buat teman-teman kalau kalian mau berenang di sungai berarus ya. Ya, jadi nggak cuma di Swiss doang, nggak cuma di Indonesia, tapi dimanapun. Jadi kita harus tahu gimana caranya untuk berenang di sungai. Betul, kan? karena beda daripada sungai yang nggak ada arusnya ya. Nanti kita bakal jelasin lagi apa aja yang perlu diperhatikan. Tapi sekarang kita jalan ke lokasi, kita bakal nyemplung ke air ya. Ya teman-teman, jadi seperti yang udah kalian lihat tadi, kita kan naruh baju kita di locker, dan kita jalan, kita nyemplung, terus kita nanti keluarnya di tempat kita naruh baju kita tadi ya. Jadinya lebih itu sekiloan lah seharusnya ya. Jadi ntar kalau misalnya nggak cukup, kita bisa jalan lagi ke sana, Rif. Betul. Cuman aku juga nggak tahu juga sih berapa menit sampai tempat tadi kita naruh baju tadi ya. Ya guys, di depan kita ini ada jembatan di mana orang-orang banyak yang lompat ya dari jembatan. Yuk kita cek yuk. Bikin pol dengan bonus dadakan di Lazada 77 Mid-Year Sale. Kumpulin sekarang. Nah ini kita sekarang di jembatannya, dan memang banyak yang lompat sih di sini. Oh dari situ nanti kita turunnya dari situ ya. Sekarang kita lagi masih ada di atas jembatan dan kita bisa lihat. Wah emang seru sih. Cuman aku nggak berani jujur aja. Lo berani Ben? Berani sih gue. Berani ya? Ini kita coba ini dulu, di tepi dulu. Iya. Kasih sesuaiin dulu suhu badan sama air, baru ntar kita naik lagi terus gue loncat. Oke bro. So ya, sebelum kita nyebur, kita stretching dulu. Jadi otot-otot nggak kaget pas turun di sana. Kita juga harus tahu mainnya. Jadi kita harus yang emang terus di permukaan, ya kan? Jadi bisa juga sebagai kayak alat bantu, kayak pelampung, ya. Tapi nggak boleh dipakai di badan. Di badan ya. Terus juga talinya usahain dipendekin nanti. Jadi kalau misalnya ada arus yang emang bisa narik, dia nggak ketarik. Oke. Ya kan? Okay. Terus ya. Kita mandi dulu berarti ya? Iya mandi dulu di sini. Panas ya susah. Silakan bro. Memang fasilitasnya udah lengkap banget sih di sini. Memang buat berenang juga apa ya? Banyak fasilitas gini, bukti bahwa memang area sering dipakai berenang. Dingin. Dingin. Dingin banget. Wah, dingin banget guys. Tapi kayak gini badan kita udah terbiasa, dan kalian bisa nyemplung juga di situ. Yuk nyemplung di situ yuk. Cobain. Ini kayaknya suhu airnya sama kayak di sungai ya. Terus air ini bisa diminum juga guys. Dan ini penting banget karena suhu airnya dingin. Jadi badan kalian kalau udah kalian sering yang kayak Bern bilang ada jam berapa sekarang, jam setengah, itu adalah aturan. Oke teman-teman, kita lah sekarang turun. Barengan boleh ya. Oke teman-teman, kita cek suhu airnya. Tadi kan tulisannya 17 derajat, kita cek bener apa enggak ya. Tuh, ini ada tangganya. Jadi ada tangganya, ada pegangannya juga. Dan kalian bisa pegangan di sini. Oke. Kayaknya aku pegang GoPro-ku di tangan kiri deh. Bentar ya. Dan karena tadi kita udah
Karena tadi kita udah nyemplung, jadinya air sungai pun nggak begitu kerasa dingin ya. Karena tadi kita udah basahin badan, udah terbiasa dengan suhu air yang dingin. Pokoknya nanti sebelum kita keluar kita harus sudah tahu, kita harus udah menepi ya. Itu salah satu poin yang kritikal banget teman-teman. Jadi kalau kalian berenang di sungai berarus, kalian harus sudah tahu kapan kalian harus keluar. Jadi kayak tadi sebelum kita turun ke air, kita udah tahu bahwa kita bakal keluar di locker tadi ya, di Martsilibat, dan 20 atau 30 meter sebelumnya kita harus sudah menepi. Kalau enggak, nanti kalian bakal ngelewatin titik keluar kalian dan kalian bakal mikir harus ngelawan arus. Dan itu yang bahaya teman-teman, karena kalau kalian udah melawan arus, kalian bakal panik dan kalian bakal kehabisan tenaga banget ya. Jadi yang paling utama juga kalau misalnya ke bawah arus itu diusahakan jangan panik. Emang secara teoretikal ngomongnya jangan panik, tapi pasti kita bakalan panik. Tapi usahakan untuk jangan terlalu melawan arus, jangan habisin energi buat melawan arus, malah energinya digunain untuk ngikutin arus untuk berenang ke tepi, untuk nyari lokasi berikutnya gitu kan. Naik ya. Oke, ya udah yuk kalau gitu. Oke guys. Satu. Bawahnya masih ada. Ya. Satu, dua. Dingin sih airnya ya. Grabber jadi pelampung. Nah ini fungsinya guys, lihat tuh. Dan kayak tadi gue bilang, terus ngadep depan jangan belakang. Dan kalau berenang itu gaya katak ya. Tadi pas yang paling challenging itu pas naiknya, pas turunnya sih. pas turun badan kaget sama apa tadi, Arusnya kan langsung kayak deres ya kan, jadi kaget yang udah kaget kena suhu air yang dingin, terus arusnya deres memang. Ya, itu jadi pas mungkin critical time-nya tuh memang pas nyemplung, sama kalau kita udah di air gini udah nyantai sih. Yoi. Udah bisa nikmati pemandangannya ya. Nih lihat nih. Pemandangannya bagus banget. Nah, itu di depan udah kelihatan ada stop, beberapa titik stop. Tapi kita masih kesanaan lagi yang tempat kita taruh locker tadi. Ya, karena kalau memang kalau awal-awal kayak gini di tengah nggak apa-apa, malah menurut gua lebih aman gitu. Karena kita nggak tahu di pinggir itu ada batu, ada dahang pohon gitu kan. Tapi emang ini kedalamannya dalam banget. Karena tadi gua coba nyebur gitu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan dasar. Ya udah, kita cemplungin GoPro-nya. Oh belum, masih satu lagi ya? Belum, yang satu lagi. Ternyata sampai bisa keluar itu memang cepet banget guys. Jadi kupikir 10 menit, ternyata cuma 2-3 menit ya. Nah, ini tempat perberhentian pertama, tapi kita belum mau keluar di sini. Kita mau keluar di perberhentian kedua tuh. Yang kedua kan ya? Kedua. Jadi yang locker kan? Berarti sekarang kita udah menepi ya. mulai menepi. Nah, kayak gini kita udah lihat kita mau keluarnya di mana. Tuh kan udah ada tanda plang-plangnya kalau kalian lihat dari sini ya. Seperti yang di video sebelumnya aku bilangin kan, yang di jembatan yang terakhir itu kalian harus sudah keluar pokoknya. Makanya sekarang kita harus sudah mulai menepi guys. Khususnya buat kalau kalian udah pro, mungkin kalian udah ngerti ya itu. Cuman kalau kalian baru pertama kali berenang di Are, baiknya ya sekarang deh menepinya. Jangan sampai kejauhan. Ya sebenarnya nyantai sih kalau menepinya kayak gini. Kalau kalian nggak melawan arus itu buat menepi itu nggak susah guys. Tapi kalau misalnya kalian mau keluar di sini, terus kalian ketinggalan ya. Kalian ketinggalan terus kalian mau menepi di sini. Nah ini susah banget. Kalau kalian berenang ngelawan arus kayak gini, itu agak
berat banget ya, kayak gini nih. Misalnya gue mau ngelawan arus, wah ini kita udah bakal panik nih. Kalau kalian ngelawan arus kayak gini panik banget pasti. Panik dan kalian bakal gayo apa sih namanya? Berusaha berenang gitu sampai capek. Malah habis tenaga. Panik, habis tenaga. Nafas juga kehabisan. Jadi itu yang paling bahaya. Paling bahaya yang harus diperhatiin. Ya. Nah itu dia challenge-nya kedua ya. Jadi banyak batu. Nah ini yang bikin kaki kita sakit sebenarnya kalau misalnya kena batu. Jadi memang sebenarnya kalau menurut aku hanya buat yang sudah paham medan banget sih. Kalau enggak sakit banget kaki kalian. Tadi aku sempat kesandung batu sedikit sih. Lumayan sakit guys. Aduh. Nah ini tempat kita keluar. Oke. Berenang ke pinggir. Nah, ini udah kita pegangan. Kita udah pegangan dan tas kita juga kita pegang. Jadi cukup challenging juga ya keluarnya guys. Pokoknya yang susah itu masuk sama keluar ya. Masuk sama keluar, jadi harus dihitungin benar-benar kapan lu mau keluar, terus juga pas keluar itu usahain badan lu masih ngambang.